Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sekarang kita akan bahas tentang filsafat manusia yang bernuansa Islam. Jadi nanti ngambil teori-teori dari timur Barat, dan dari abad pertengahan. Jadi filsafat manusia itu nanti kita belajar apa sih filsafat manusia itu, nanti hakikat tentang manusia dan lain-lain. Jadi kita bagi share screen dulu ya. Pertama, kita akan jelaskan apa itu filsafat manusia dulu secara umum, secara global. Filsafat manusia adalah satu cabang dari filsafat yang mengupas tentang arti menjadi manusia. Manusia adalah makhluk yang berhadapan dengan diri sendiri dan dunia. Itu kita sebut antropologi filsafat misalnya. Filsafat manusia adalah cabang ilmu filsafat yang membahas mengenai makna menjadi manusia, being human. Nomor satu, filsafat manusia menjadikan manusia sebagai objek studinya. Dan dua, cabang ilmu filsafat ini, manusia akan mengajukan pertanyaan mengenai diri mereka sebagai manusia. Nomor tiga, filsafat manusia terus berkembang karena manusia adalah objek yang penuh dengan misteri. Banyak pertanyaan-pertanyaan mengenai manusia. Sampai sekarang banyak sekali penelitian tentang manusia, objek manusia. Karena manusia itu selain dinamikanya unik, dari segi perilaku atau pemikiran, manusia itu sebenarnya unik. Titik tolak filsafat manusia adalah pengetahuan dan pengalaman manusia serta dunia yang melingkupinya. Titik tolaknya itu pengetahuan dan pengalaman serta dunia yang melingkupinya. Jadi ada nuansa-nuansa eksistensial ya, keberadaan manusia. Dalam sejarah ada beberapa istilah yang mendahului filsafat manusia, yaitu psikologi filsafat atau filsafat psikologi, psikologi rasional, eksperimental, dan empiris. Sebenarnya filsafat itu dari kata apa ya? Ada yang tahu di sini? Mungkin banyak sudah ada yang tahu. Philo dan Sophia dari Yunani. Philo artinya mencari, Sophia itu cinta kebijaksanaan. Filsafat itu Philo, Sophia cinta kebijaksanaan dan kebenaran. Dan manusia itu begitu, selagi manusia belum menemukan dari pertanyaan, ya sebelum menemukan jawaban dari pertanyaan, dia akan terus mencari. Nah, itulah yang disebut filsafat, filsafat kebijaksanaan, sampai dia mendapatkan sebuah pencerahan kebijaksanaan. Filsafat manusia dalam pandangan Islam. Ini menurut Alex Carroll menjelaskan tentang kesukaran yang dihadapi untuk mengetahui hakikat manusia. Dia mengatakan bahwa pengetahuan tentang makhluk hidup secara umum dan manusia khususnya belum lagi mencapai kemajuan seperti yang telah dicapai dalam bidang ilmu pengetahuan lainnya. Jadi maksudnya di sini pengetahuan tentang makhluk-makhluk hidup secara umum dan manusia khususnya belum lagi mencapai kemajuan seperti yang telah dicapai dalam bidang ilmu pengetahuan lainnya. Jadi filsafat manusia itu lebih tinggi gitu kan, karena dia udah istilahnya induknya ilmu itu filsafat gitu. Nanti ilmu-ilmu khususnya ada ilmu sosial, sosiologi dan lain-lain. Dan kalau dalam Al-Quran itu ada Al-Isra surat ke-17 ayat 8.
Dan mereka bertanya padamu tentang ruh. Katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Jadi kita tuh cuma dikasih pengetahuan tuh sedikit, padahal yang sudah diinterpretasikan dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu udah banyak, tapi itu menurut Allah yang Maha Pencipta itu masih sedikit sekali penjabarannya. Nah, masih sedikit, main kan sedikit antara nanti ada tubuh dan jiwa, antara ada dualisme, ada eksistensialisme mengenai manusia itu banyak ragamnya. Menurut Jalaluddin Abdullah, seorang manusia menampakkan dirinya sebagai manusia jika ia menggunakan akal. Akalinya dalam segala hal. Tentu saja atas bimbingan wahyu, lantas jika manusia bertindak tidak menggunakan akal, berarti sama saja dengan binatang. Jadi kalau binatang itu insting, yaitu dengan instingnya, pun bagaimanapun binatang tidak bisa disamakan dengan manusia, karena binatang itu lebih mendahulukan insting, meskipun binatang bisa menunjukkan rasa kasih sayang, tapi insting yang bermain. Nah, itulah keunggulan dari manusia yang diciptakan dengan akal sehat atau akal untuk berpikir dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Akal adalah segala aspek penting dalam hakikat manusia. Akal adalah alat untuk berpikir. Jadi salah satu hakikat manusia, ia ingin, ia mampu, dan ia berpikir. Nah, ingat akal itu untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk. Kalau dalam surat surat Asyam itu ada, dan aku ilhamkan kebaikan keburukan padamu. Aku ilhamkan alangkah baiknya engkau menuruti kebaikan yang menyucikan diri. Dalam surat Asyam, coba cari deh. Pandangan filsafat tentang hakikat manusia. Jalaluddin, ilmu yang mempelajari tentang hakikat manusia disebut antropologi filsafat. Sudah tadi dijelaskan ya, antropologi filsafat. Kalau filsafat manusia ingatnya tentang antropologi filsafat. Dalam hal ini ada 4 aliran yang akan dibahas. Pertama, aliran serba zat, aliran yang mengatakan yang sesungguhnya ada, yang hanya zat dan materi. Alam ini adalah zat atau materi, dan manusia adalah unsur dari alam. Maka dari itu manusia adalah zat atau materi. Manusia bisa disebut zat karena ruhnya itu ya, ruhnya itu, dan juga bisa bersifat materi karena ada, kebendaannya ada yang disebut manusia. Terus ada, kita jabarkan aliran serba ruh. Ruh itu lebih penting istilahnya. Aliran ini berpendapat bahwa segala suatu hakikat terjadi suatu di muka bumi ini karena ruh. Sementara zat manifestasinya dari ruh. Segala sesuatu yang ada selain ruh dan hidup hanyalah perumpamaan, perubahan atau penjelmaan dari ruh. Jadi perubahan, penjelmaan dari ruh. Dasar pemikirannya, aliran ini adalah bahwa ruh itu lebih berharga, lebih tinggi nilainya daripada materi, kebendaan. Jasad daripada jasad, jadi ruh itu lebih penting. Aliran-aliran sufi itu selalu memberi makanannya tentang ruh. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, betapapun kita mencintai seseorang, jika ruhnya pisah dari badannya, maka materi atau jasadnya tidak ada lagi artinya. Dengan demikian, aliran ini menganggap ruh itu adalah hakikat. Jadi, sedangkan badan ialah penjelmaan atau bayangan saja. Jadi ruhnya itu, kalau orang-orang yang emang ahli dalam sufisme gitu kan, mistisisme gitu kan, itu ruh itu sangat esensi, sangat. Jadi keberadaannya ruh dulu, baru dengan badan. Gitu kan. Sebab ruh itu hal-hal yang penting daripada badan, gitu kan, daripada tubuh, daripada materi. Jadi kalau mencari hakikat, mana sih yang lebih hakikat? Ternyata ruh dulu. Ini menurut aliran yang serba ruh.
ruhnya dulu. Gitu kan. Terus nanti di sini itu ditentang juga yang aliran ruh itu ada aliran dualisme. Aliran ini menganggap bahwa manusia pada hakikatnya itu ada dua substansi, yaitu jasmani dan rohani. Nah, di sini sama-sama penting, jasmani penting, rohani penting. Kedua substansi ini masing-masing merupakan unsur asal yang adanya tidak tergantung atau satu sama lain. Jadi badan tidak berasal dari ruh dan ruh tidak berasal dari badan. Jadi antara dua materi ya, dua materi ruh dan materi badan bersatu. Jadi satu manusia. Perwujudan manusia tidak serba dua, jasad dan ruh, antara badan dan ruh terjadi sebab akibat keduanya saling mempengaruhi. Jadi ada semacam timbal balik gitu ya. Jadi kalau kapal tanpa nahkoda dia akan tidak tahu arah, hilang arah. Kalau nahkoda tanpa kapal, dia akan tenggelam gitu kan. Jadi kayak gitu analoginya, ruh dan jasad itu sama-sama harus saling bekerja sama gitu kan dalam satu bentuk badannya. Jadi badannya dan ruh itu harus satu bentuk gitu. Itu adalah suatu kebentukan yang bulat. Aliran eksistensialisme yaitu aliran tentang adanya manusia, beingnya manusia. Saya suka aliran eksistensialisme. Aliran ini berpandangan bahwa hakikat manusia berupa eksistensi dari manusia. Hakikat manusia adalah menguasai manusia secara menyeluruh. Di sini manusia dipandang tidak lagi disebut sebagai zat atau sebagai ruh atau dualisme, tetapi dari segi eksistensi manusia di dunia ini. Jadi manusia ada itu karena apa? Apa karena kayak René Descartes yang mengatakan manusia ada karena aku berpikir gitu kan, aku berpikir karena aku ada, atau manusia aku memang ada itu karena aku memang ada. Memang ada dalam suatu apa ya, suatu suatu apa namanya, suatu lingkungan gitu. Manusia ada, kan ada yang bilang gini, kalau kita putus hubungan dengan seseorang kekasih gitu kan, kita merasa 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 seperti terhempas, hilang. Seperti meskipun ramai itu keberadaannya di pasar, tapi kita tidak eksis di sana. Kita masih membayang-bayangkan kekasih kita yang memutuskan. Nah, di situ kita beranggap tidak eksis di sana, tidak eksis di pasar gitu kan, tidak eksis di lingkungan pasar. Jadi manusia dalam pandangan eksistensialisme, manusia itu sendiri gitu. Nah, itulah manusia gitu kan, dengan keberadaannya, misalkan bersama siapa, dengan benda atau dengan siapa. Manusia itu eksis karena apa? Itulah pertanyaan eksistensialisme. Filsafat berpandangan bahwa hakikat manusia itu berkaitan antara badan dan ruh. Di Islam, secara tegas mengatakan bahwa badan dan ruh adalah substansi alam. Sedangkan dalam alam adalah makhluk, keduanya diciptakan oleh Allah. Jadi kita itu ya mau tidak mau ada sesuatu yang lebih tinggi. Selain kita melihat alam, ada sesuatu yang lebih tinggi, dan alam itu yang diciptakan itu oleh Allah, seperti penciptaan Adam, gitu kan, dari saripati tanah, kan, terus kesini-sininya dari pelejar nutfah, gitu kan. Di situ adalah makhluk yang keduanya diciptakan oleh Allah. Dalam hal ini dijelaskan bahwa proses perkembangan pertumbuhan manusia menurut hukum alam material, menurut Islam manusia terdiri dari substansi materi dari bumi dan ruh yang berasal dari Tuhan. Nah, seperti emang dijabarkannya seperti itu. Kalau dari saripati tanah ya, kita pengen tahu saripati tanah seperti apa gitu. Nah, itulah yang disebut materi dari bumi atau hul, kalau dia bisa dibilang. Dan ruhnya itu hanya Allah yang tahu gitu, dari Allah.
Nah, kita tidak bisa menciptakan ruh. Nah, disitulah kekurangan manusia. Manusia tidak bisa menciptakan ruh. Bagaimana manusia menciptakan ruh? Oleh karena itu, hakikat manusia adalah ruh, sedangkan jasadnya adalah hanya alat yang dipergunakan oleh ruh semata. Tanpa keduanya, substansi tersebut tidak dapat dikatakan manusia. Jadi, kalau ruhnya aja nggak bisa disebut manusia, badannya juga cuman badan tanpa ruh, itu bukan disebut manusia, ya kan? Udah hilang ruhnya, ya seonggok daging. Kita tanyakan lagi tentang hakikat manusia. Hakikat manusia haruslah diambil secara integral dari seluruh bagian. Bagian paling esensial manusia baik yang metafisis atau animalitas dan rasionalitas walaupun fisik, badan dan jiwa. Manusia wajib menguasai hakikat yang kompleks dan mengendalikan bagian-bagian tersebut agar bekerja secara harmonis. Karena manusia pada hakikatnya adalah hewan, maka dia harus hidup seperti hewan. Karena manusia pada hakikatnya adalah hewan, maka dia harus hidup seperti hewan. Dia wajib menjaga badannya dan memenuhi kebutuhannya, namun sebagai hewan berakal budi. Nah, jadi masih ada lanjutannya ya, hewan yang berakal budi. Nah, itulah manusia yang membedakan antara hewan, animal, yang lain itu hanya ada yang namanya akal budi. Manusia harus hidup seperti makhluk yang berakal budi. Baru itu disebut manusia yang menggunakan pikirannya, otaknya, menggunakan kecerdasannya. Jadi kalau dulu kalau misalkan manusia di zaman purba itu bisa disebut hewan, gitu kan? Karena lebih dekat dengan primata. Kalau dalam teori evolusi Darwin, gitu kan. Tapi manusia itu makin sini makin modern, makin canggih, dan dia melakukan akal budi. Akal budi itu tergolong dari nurani, moralistik, gitu kan, kebaikan, baik. Nah, jadi kalau manusia yang berakal budi adalah manusia yang luhur, gitu. Manusia yang akhlaknya baik, manusia yang perilakunya baik, manusia yang disenangi. Nah, itu baru disebut manusia karena menggunakan akal budi. Hakikat manusia harus diambil dari seluruh nisbannya. Nah, tidak hanya kesalahan batin antara bagian-bagian dan kemampuan-kemampuan buat manusia itu sendiri, tetapi juga keselarasan antara manusia dengan lingkungannya. Nah, ini ekologi ya, manusia dengan lingkungannya. Jadi manusia tidak bisa hidup sendiri. Memang manusia itu makhluk sosial, homo socius, tidak bisa hidup sendiri. Jadi manusia harus akan berinteraksi dengan lingkungan. Pandangan berapa filsuf tentang manusia dalam pandangan Islam? Dalam pandangan Islam, terhadap manusia menjadi dasar filsafat pendidikan Islam karena sehubungannya dengan wujud insan. Ciri-cirinya yang menurut Islam adalah, menurut Ali Syahbani gitu kan, mengemukakan gitu kan, bahwa pendidikan itu lebih penting untuk di sini dia mengupakan itu pendidikan lebih penting karena untuk peradaban manusia yang menggunakan akal budi tadi, gitu kan, akal budi tadi. Jadi pendidikan itu pendidikan manusia. Jadi jangan dikatakan ini bahwa pendidikan formal atau informal, tapi pendidikan manusia itu penting gitu. Nah, bagi falsafah, pendidikan khasnya gitu kan menentukan sikap tanggapan tentang insan yang kita nanti sebut insan kamil gitu kan, merupakan hal yang amat penting dan vital. Sebab insan unsur terpenting dalam setiap usaha mendidik, tetapi tanggapan dan sikap yang jelas tentang insan, pendidikan akan meraba-raba. Malah pendidikan itu sendiri ya dalam artinya yang paling asas tidak lain dari usaha yang dicurahkan untuk menolong insan menyikapi dan menemui rahasia alam, memupuk bakat dan
persediaannya semua menjadi yang mengarahkan kecenderungan serta memimpinnya demi kebaikan diri sendiri yang dikehendaki dari segi sosial, psikologis, serta sikap untuk menempuh hidup yang lebih bahagia dan berarti. Konsep-konsep bahagia ini kayaknya apa ya? Kayaknya lebih unik berarti ya. Dari setiap manusia itu punya konsep-konsep bahagia tersendiri dan terjadi itu karena mereka di pendidikan, gitu kan. Pendidikan menjadi manusia, gitu kan. Menjadi manusia seutuhnya, menjadi yang punya akal budi, gitu kan. Dari segi sosial, psikologis, gitu kan, serta sikap menempuh hidup yang lebih bahagia dan berarti. Jadi pendidikan itu nanti akan membuat manusia bahagia dan berarti, jadi eksis, memiliki arti, memiliki being, memberi makna. Lanjut. Asyabani, Islam menerangkan dengan jelas segala aspek yang berhubungan dengan insan di dunia dan akhirat. Islam menerangkan tentang sumber-sumber rahasia wujudnya, tentang makna hidup, tabiat hidup, ciri dan susunan kepribadian, baik fisik maupun mental, dan mengarahkannya segala persediaan itu semula jadi ke arah yang berfaedah dan selaras dengan jalinan hubungan dengan seluruh isi alam, baik jin, malaikat, binatang, tumbuh-tumbuhan, lain-lain. Ada interaksi dengan jin. Itu nanti kita bahas dalam metafisis, hal yang tidak terlihat. Terus menerangkan bahwa insan itu dijadikan dari ala-ala segumpal darah. Kedua, menerangkan ciri dayanya yang berilmu. Dan yang ketiga, mengingatkan bahwa insan itu boleh menjadi diktator apabila ia bersifat congkak dan merasa tidak perlu lagi dengan penciptanya, atau menurut ajaran penciptanya semua ini itu ada dalam firman Allah dalam surat Al-Alaq ayat 1 dan 8. Jadi yang mau bersifat ateis ya silakan gitu. Dalam Islam bersifat ateis tanpa Tuhan ya memang sudah ada gitu, ada. Nah, jadi ada satu sifat yang sombong, sifat congkak yang merasa tidak perlu lagi dengan penciptanya, atau nggak perlu lagi deh bertemu dengan penciptanya. Nah, itulah ajaran yang sombong seperti Firaun, ya kan? I'm a God, atau dia menisbatkan sebagai dirinya Tuhan. Nah, ya nanti dibaca ya surat Al-Alaq surat ke-96 ayat 1 sampai dengan ayat 8 dengan tafsirnya. Kepercayaan akan kemuliaan manusia, keutamaan lebih dimiliki oleh manusia dengan makhluk lain. Manusia dilantik menjadi khalifah di bumi untuk memakmurkannya, bukan merusak ya. Itu ada di surat Al-Baqarah. Surat kedua ayat 30. Jadi padahal gunung-gunung alam itu diperintahkan untuk diberi wasiat, istilahnya, diberi perjanjian untuk menjaga bumi ini. Tapi dia tidak mau, alam tidak mau. Meskipun manusia itu makhluk yang lemah gitu kan. Ada makhluk yang lemah, namun Allah jadikan manusia itu sebagai manusia yang paling mulia karena mampu mengemban untuk menjaga bumi seperti khalifah, memakmurkannya manusia dengan makhluk lain. Asyabani dibebankan pada manusia amanah aktif yang diberikan pula kebebasan dan tanggung jawab milik Islam memelihara nilai-nilai keutamaan. Keutamaan yang diberikan bukanlah karena derajat, jenis profesi, kasta sosial, atau ekonomi, tapi semata-mata karena iman, takwa, dan akhlak, ketinggian akal, dan amalan. Serta itu karena kesediaan insan menimba ilmu pengetahuan berbagai jenis
karena keahlian mencipta serta kemampuan melaksanakan kerja-kerja akal dalam berbagai bidang. Jadi bukan bukan ini ya, tapi karena iman, takwa, akhlak, ketinggian akal dan amal. Nanti itu dunia akan mengikuti. Nah, dari situ kalau misalkan udah ada iman, udah ada takwa, akhlak, ketinggian akal dan amalannya, dunia yang mengikuti kita, bukan kita yang mencari-cari dunia gitu. Ini dalam filsafat ini keren loh. Terus insan adalah sebagai dari binaan ciptaan Allah yang menghapuskan sebagian binaan oleh seolah-olah merongrong binaan itu dan keseluruhannya kerusuhan dilakukan di bumi juga menggugat binaan itu. Dalam Islam menghormati dan memuliakan seorang insan bukan hanya karena bangsa, warna perwatakan, harta dan pangkat atau keturunan siapa gitu, tetapi juga karena ciri-ciri insan itu sebagaimana yang dijelaskan dalam penghormatan juga dijelaskan dalam kadar takwa. Jadi yang takwa dan ketinggian akhlak sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hujurat surat 49 ayat 13. Jadi memang hanya takwa dan akhlak, ketinggian akhlak serta akal gitu kan. Akhlak itu kan merujuk pada perilaku, ya, perilaku yang baik, ya, perilaku yang santun. Itu di situ. Nah, surat Al-Hujurat ya. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu sebangsa-bangsa bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenali. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kamu ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, kita itu berbeda, diberikan perbedaan, baik itu suku, ras, atau agama, atau keyakinan, atau yang lain-lain lah, embel-embel seperti derajat, status sosial. Itu sebenarnya untuk kita saling mengenal. Misalkan bangsa dari ras ini, manusia itu sebenarnya kalau tanpa itu semua kita harus saling mengenal saja gitu, saling mengenal. Betapa indahnya gitu kan dengan apa ya, dengan keberagaman gitu kan, keberagaman manusia itu Allah ciptakan itu tujuannya untuk saling mengenal gitu kan, saling mengenal antar sesama, apalagi dengan akhlak yang baik gitu kan, wah keren sekali. Ciri-ciri manusia menurut Al-Sahbani yaitu pertama, daya untuk bertutur seperti simbol bahasa. Daya menyatakan kemampuan insan untuk berinteraksi dengan simbol, kata-kata, bahasa yang punya arti. Ia menunjukkan kemampuan manusia berpikir sendiri secara sadar, kemampuan mempersoalkan status nasib sendiri-sendiri, kemampuan belajar terus-menerus. Manusia menunjukkan ciri akaliah lainnya yang merupakan ciri kelainan ke, kelainan insan dari binatang. Jadi perbedaan dari insan manusia itu memiliki insan dan binatang. Enggak, perbedaan dari binatang gitu. Dengan binatang kalau manusia memiliki insan, kalau binatang tidak memiliki seperti tadi, seperti kalau binatang itu insting gitu kan, insting. Salah satu ciri yang berkaitan paling erat, kemampuan berbahasa, kemampuan menjelaskan atau menerangkan maksud yang semak dalam hati dan pikiran. Jadi ingat ya ketika apa sih? Ketika Adam ditantang dan iblis tidak mau bersujud itu ketika coba Adam kata Allah gitu kan, Adam itu benda apa, dan Adam bisa menerangkan benda tersebut, sedangkan iblis dan malaikat tidak bisa. Itulah kelebihannya, itu manusia memiliki akal gitu kan. Memiliki akal dan memiliki insan gitu kan. Terus ada daya belajar gitu kan, daya belajar yang terus menerus.
Dan itulah perbedaannya dari binatang. Binatang tidak bisa. Kalau binatang itu hanya insting gitu kan. Kedua, kecenderungan insan beragama. Jadi sebenarnya ateis itu nggak ada karena fitrahnya manusia itu selalu apa? Selalu selalu apa ya? Selalu menciptakan, selalu bukan menciptakan, selalu ingin ingin selalu ingin bersandar pada yang lebih tinggi gitu, yang lebih berkuasa, yang lebih hebat darinya, ya, seperti yang lebih mulia, yang lebih indah. Itu seperti ya kayak manusia itu selalu bersandar pada yang seperti yang lebih lebih darinya gitu kan. Kecenderungan insan beragama. Nah, sebagaimana yang lumrah diketahui bahwa di samping manusia mempunyai kemampuan bertutur dengan lambang lafal atau berpikir, maka insan juga mempunyai kecenderungan untuk beragama. Jadi fitrahnya itu memang manusia memiliki agama, memiliki apa sih? Kalau istilahnya asma, asma memiliki apa? Memiliki sesuatu yang di luar jangkauannya gitu kan, seperti Allah gitu kan, zat Allah, seperti zat Tuhan, gitu kan. Seperti apa ya? Nurani. Nah, nurani. Atau dalam perkembangan psikologi juga kan ada yang disebut yang namanya di korteks ini, sistem saraf pusat, seperti titik gut spot gitu kan, gut spot yang di tengah ini, di dalam otak itu, otak tengah itu yang disebut gut spot gitu kan, yang tertanam di lubuk hatinya. Jadi kelihatan dengan kecenderungan beriman pada kekuasaan yang lebih tinggi, nah yang paling unggul, yang menguasai jagat alam. Terus perasaan keagamaan ini adalah naluri. Naluri yang dibawa bersama ketika manusia lahir. Nah, dalam waktu selama hal itu membayangkan kebutuhan insan yang pokok untuk mencapai ketentraman dan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu emang ma'rifat, dekat dengannya gitu, dekat dengan Allah, dekat dengan Tuhan gitu kan. Itulah sebuah kebahagiaan. Jadi dunia itu sudah tidak penting lagi bagi manusia. Kalau dia sudah ini, jadi manusia itu sebenarnya spiritualnya harus oke. Ya. Nah, selain akal untuk mengantisipasikan, untuk melihat mana yang baik dan yang buruk, gitu kan. Juga akal, ketakwaan, akhlak. Nah, dari situ. Kebutuhan insan pokok mencapai ketentraman, dan untuk tujuannya itu kan ketentraman dan kebahagiaan. Orang yang tidak tentram, tidak bahagia itu kan orang-orang yang cemas, yang takut, yang malah takut gitu. Yang dalam sini ada konsep takut, konsep cemas karena kita melakukan sesuatu yang tidak baik gitu kan. Oke, selanjutnya ketiga, kecenderungan moral. Nah, kecenderungan ini mempunyai kaitannya dengan ciri tentang keberagaman. Pada hakikatnya manusia di samping mempunyai kecenderungan beragama, juga mempunyai kecenderungan berakhlak. Dia mampu untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Pikirannya menjangkau cara jalan mencapai tujuan-tujuan tersebut. Pikirannya dapat menjangkau cara dan jalan mencapai tujuan tersebut. Ia juga boleh menguasai dorongan dalam dirinya, baik meningkatkan karakternya atau mengarahkan dorongan seperti bidang-bidang lain. Jadi ada sebuah dorongan gitu kan. Jadi antara dorongan seperti kan di surat Asyam itu dorongan saya diilhamkan yang baik dan yang buruk gitu kan. Yang baik dan yang buruk itu dorongan sebenarnya. Dorongan kebaikan, dorongan keburukan. Tapi alangkah sucinya dia memilih yang baik gitu kan. Alangkah baiknya dia mensucikannya dengan yang baik gitu. Keempat, kecenderungan bermasyarakat dalam hal ini yaitu mendorong para ahli sosiolog menyifati manusia sebagai makhluk sosial atau homo socius ya, yang
berperadaban, jadi beradab. Sebagai manusia tidak dapat hidup sendiri dan menerjunkan diri di kehidupan masyarakat. Manusia selalu menjalin hubungan baru dengan setiap pribadi kelompok yang sebenarnya adalah hasil suatu interaksi rasional antara insan dan sekitarnya. Produksi pertanian adalah hasil interaksi antara insan dengan mesin pembajak melalui pembajak tanah, tenaga minyak, atau hasil tambang yang tidak akan merupakan kekayaan kecuali setelah ditemui oleh manusia. Nah, jadi manusia itu emang emang apa ya? Emang selalu berevolusi gitu. Pikirannya berevolusi gitu. Mulai bercocok tanam, mulai berinteraksi antara setiap insan gitu kan. Dengan apa sih? Membuat mesin pembajak tanah gitu kan. Terus batu tambang ini, kalau batu tambang kalau tidak ada manusia itu batu tambang itu tidak ada harganya, karena manusia yang melabel harganya gitu kan. Karena yang manusia yang membuat batu tambang itu ada manfaatnya selain untuk apa, minyak bumi untuk misalkan eh, untuk kebutuhan sehari-hari gitu kan, seperti solar dan lain-lain. Nah, itu kan manusia yang bukan mencipta, menemukan bahwa ini bisa berfungsi untuk kemaslahatan umat gitu kan. Serta daya produksinya terletak pada kuantitas dan kualitas pengetahuan sains dan teknologi. Dalam firman Allah ada loh di Al-Qisas ayat 77. Jadi nah, Al-Quran itu nggak alergi loh sama Islam itu nggak alergi sama sains dan teknologi. Malah Islam itu dalam surat Ar-Rahman dikatakan la yukallifullahu nafsan illa wusaha la makasabat wa la makasabat. Jadi apa sih yang ayat yang tembuslah dengan kekuatan asal engkau bisa menembus gitu dengan kekuatan, baik dari kekuatan di sini, kekuatannya itu kekuatan manusia itu dengan apa, tapi tidak akan mungkin bisa menembus kekuatan itu. Nah, di sini Kisah ayat 77, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah padamu kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melakukan kebahagiaan kenikmatan di duniawi, dan berbuat baiklah pada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Itulah. Jadi apa? Jadi Allah itu kepada kebahagiaan negeri akhirat, janganlah kamu melakukan kebahagiaan dari. Jadi tidak hanya tentang akhirat saja, tidak hanya tentang akhirat, tapi kamu harus seimbang dengan kebahagiaan di duniawi juga. Kamu cari kebahagiaan duniawi. Kebahagiaan duniawi juga nanti ke akhirat gitu kan. Berbeda dengan pandangan sufistik yang mencari akhirat untuk dunia. Nah, itu salah. Tapi kita ini menurut Al-Quran, Al-Qisas ayat 77, harus seimbang mencarinya antara kebahagiaan akhirat dan janganlah kamu melupakan kebahagiaan dari kenikmatan duniawi. Berbuatlah baiklah pada orang lain sebagaimana telah kamu berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, di sini juga ada istilah sosial, manusia yang bersosial, berbuat baiklah. Islam mengajarkan berbuat baik, bukan berbuat jahat. Di sini surat Al-Qisas saja sudah seperti itu. Islam mengajarkan untuk berbuat baik. Manusia, dimensi manusia, yaitu dimensi manusia tentang
badan, akal, dan ruh. Kepercayaan bahwa manusia memiliki 3 dimensi, yaitu badan, akal, dan ruh. Ini adalah dimensi pokok dalam kepribadian insan. Nanti disebut insan ya. Misalnya kemajuan, kebahagiaan, kesempurnaan kepribadian manusia banyak bergantung pada keselarasan dan keharmonisan antara 3 dimensi pokok tersebut. Apa yang diperbincangkan dan ketidakserasian yang berlaku merugikan pribadi dan masyarakat sekaligus. Islam tidak dapat membenarkan hanya akal saja merajalela atau ilmu-ilmu melulu yang menguasai kehidupan tanpa kecuali, atau perkembangan paham kebendaan yang sempit, paham materi yang sempit gitu kan. Islam itu berpendapat bahwa manusia hanya akan maju dengan adanya iringan akal, ruh, ilmu, iman sesuai dengan firman Allah pada surat Al-Ra'af. Al-Ra'af itu surat yang maha tinggi, ayat 31 dan 32. Dalam pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh faktor-faktor warisan dan alam serta lingkungan. Nah, yang dimaksud di sini lingkungan ialah ruang lingkup luar, eksternal yang berinteraksi dengan insan yang menjadi medan aneka bentuk kegiatan. Keadaan sekitar dan benda-benda seperti air, udara, bumi, langit, matahari, manusia dalam pandangan Islam dan sebagainya maupun masyarakat yang merangkum insan pribadi dan kelompok, institusi, sistem, undang-undang. Jadi manusia membuat undang-undang, adat, kebiasaan, sebagainya, dan dimaksud dengan keturunan adalah ciri sifat yang diwarisi dari bapak, kakek, menurut kadar yang berlainan, umumnya setengahnya diwarisi oleh ciri-ciri dari sifat bapak, seperempat dari datuk tingkat pertama, seperdelapan dari bapak tingkat kedua, dan 1/16 dari datuk tingkat ketiga, dan seterusnya. Jadi budaya. Jadi manusia membuat aturan itu karena dari budaya tersebut. Nah, seperti kita gitu kan, membuat aturan, hukum perundang-undangan itu dari kebiasaan atau budaya kita yang yang apa, yang marginal, yang banyak gitu kan, yang multi gitu kan, tapi disatukan dengan undang-undang yang sah gitu kan. Itu untuk menjaga apa? Menjaga warisan lingkungan gitu kan, menjaga tidak hanya kebendaan tapi menjaga adat istiadat, menjaga kebudayaan sendiri gitu. Lanjut, manusia mempunyai motivasi dan kebutuhan. Menurut Ali Syabani, ya, menginsafi manusia mempunyai motivasi, kecenderungan, dan kebutuhan permulaan baik yang diwarisi atau yang diperoleh dalam proses sosialisasi, yaitu diperoleh ketika berinteraksi dengan elemen lingkungan yang bersifat benda, manusia, atau budaya. Prinsip ini ada berkaitan erat dengan prinsip dahulu yang menandaskan sikap pengaruh lingkungan dalam tingkah laku manusia. Prinsip ini juga merupakan hasil dari logika dari prinsip sebelumnya. Apabila kita akui tentang pengaruh faktor lingkungan, gitu kan, maka artinya kita juga harus mengakui adanya dua sifat, pertama yang bersifat warisan dan yang kedua yang dipelajari atau diperoleh. Kalau manusia mempunyai motif dan kebutuhan gitu kan, jadi kita harus mengakui juga tentang pengaruh faktor lingkungan, maka artinya kita juga harus mengakui adanya dua sifat, pertama yang bersifat warisan, yang kedua yang diperoleh. Nah, jadi manusia itu mempunyai motif ingin apa sih, dan kebutuhan apa, seperti dalam hierarki Maslow gitu kan, kebutuhan dasar, kebutuhan menengah, kebutuhan sosial, dan aktualisasi diri gitu. Oke, selanjutnya potensi yang dimiliki manusia. Jalaluddin mengatakan dari sudut pandang potensi yang dimiliki itu manusia dinamakan dengan berbagai sebutan.
Jadi general ya, banyak ya. Potensi yang dimiliki manusia, manusia disebut Homo faber karena manusia memiliki kemampuan untuk membuat beragam barang dan peralatan. Kemudian manusia disebut sebagai Homo sensis atau Homo scale abima karena manusia adalah makhluk yang bermasyarakat. Nah, di lain pihak, manusia juga memiliki kemampuan merasai, mengerti, membeda-bedakan, kearifan, kebijaksanaan, pengetahuan atas dasar adanya kemampuan tersebut, manusia disebut Homo sapiens. Itu Homo sapiens. Jadi potensi-potensinya banyak manusia itu. Kalau Daniel Goleman itu potensi kecerdasan jamak itu kan banyak ya. Ini bayangkan apa sih pemikiran tadi Al-Junudi gitu kan, dan Jalaluddin itu sebelum modern gitu, tapi sudah menginterpretasikan bahwa manusia memiliki berbagai banyak kemampuan. Menutup, jadi dari uraian di atas dapat kita ketahui tentang hakikat manusia, apa itu sebenarnya dengan pengaruh dari lingkungan harus diselaraskan dengan perkembangan manusia agar menjadi manusia seutuhnya. Jadi manusia harus terus berkembang yang diselaraskan dengan perkembangan manusia agar menjadi manusia seutuhnya. Dalam penjelasan Al-Quran sangat mengangkat dari manusia dengan beberapa potensi dan kelebihan yang dimiliki sehingga harus dididik potensi tersebut agar dapat bermanfaat secara penuh. Dengan akal yang dimiliki manusia maka harus mempergunakan sebaik-baiknya. Sebab jika tidak dipergunakan maka manusia itu akan sama seperti hewan seperti yang diutarakan para filsuf. Karena itu dapat disimpulkan yaitu manusia dalam pandangan Islam adalah makhluk yang diberikan amanah oleh Allah SWT yang wajib ditunaikan. Jadi diemban amanah sebagai khalifah ya kan di muka bumi yang wajib ditunaikan. Dua, manusia memiliki sebagai macam karakter khas, gaya gitu kan, gaya khas yang dengan karakter tersebut antara satu dengan lainnya untuk menjadi kelebihan sekaligus kekurangannya. No man is perfect, tidak ada yang sempurna. No human perfect. Namun manusia terus mengalami penyempurnaan dalam perkembangan manusia. Di nomor 3, potensi yang dimiliki oleh manusia telah ada sejak lahir. Jadi fitrah. Manusia itu sudah ada fitrah sebagai potensi yang baik ditumbuhkan dan dipelihara. Sehingga potensi yang baik harus dikembangkan. Fitrahnya itu manusia itu baik. Namun karena beberapa pengaruh eksternal atau lingkungan atau yang lain, manusia ada potensi yang tidak baik. Ya, seperti dalam surat Asy-Syams, Tuhan mana yang baik, mana yang baik. Alangkah sucinya jika manusia memilih yang baik. Alangkah beruntungnya manusia memilih yang baik. Oke, itu saja. Tadi sudah dijelaskan pemaparannya, 3 potensi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kekurangannya, selanjutnya saya mohon maaf bila ada kekurangan, kurang jelas. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat menjalankan aktivitas. Oke.